Kami himbau supaya kalau memungkinkan semua presentan bisa stay di BOR sampai nanti semua presentan mempresentasikan makalahnya. Kemudian nanti diharapkan untuk kembali lagi ke main room untuk sesi closing ceremony dan sesi awarding. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung sampai nanti di akhir sesi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja sesi presentasi ini. Oh ya, sebelum lupa, untuk sesi pertanyaan, mohon nanti diajukan dengan pertanyaan yang singkat gitu ya, karena waktunya hanya 5 menit, jadi supaya semakin banyak presentan yang eh, bisa ikut berpartisipasi mengajukan pertanyaan. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja sesi presentasi ini dengan pemakalah yang pertama. Tadi kalau tidak salah yang sudah hadir duluan adalah Ibu Andalusia Mutiara Atmar, betul ya? Jadi kami persilakan untuk Ibu Andalusia mempresentasikan makalahnya dalam waktu 7 menit ya Ibu. Kami persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dan sudah terlihat slide-nya. Alhamdulillah. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Eh, Siang ini saya akan membawakan jurnal mengenai tesis saya dengan judul eh, gel Jatrofa multividalin 15% bersama dengan CMC dalam peningkatan penyembuhan luka bakar. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada pembimbing-pembimbing saya yang sudah membantu eh, penelitian saya ini bisa eh, selesai. Baik, saya mulai. Latar belakang dari penelitian ini saya dilakukan adalah karena sampai saat ini luka bakar itu masih menjadi masalah global di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Karena angka morbiditas dan mortalitasnya itu masih tinggi. Jadi angka kematiannya dan kecacatannya sangat tinggi masih di Indonesia. Nah, pada luka bakar derajat 2, terutama yang saya teliti adalah luka bakar derajat 2, eh, proses penyembuhannya itu pastinya memerlukan vaskularisasi dan revitalisasi yang bagus, yang baik, sehingga tidak terjadi perburukan kondisi maupun kecacatan. Saat ini terapi obat yang ada masih dirasa kurang efektif, relatif mahal, dan efek biologisnya seperti percepatan penyembuhan luka, regenerasi jaringan itu belum cukup optimal, terutama untuk daerah atau negara dengan fasilitas medis, teknologi, maupun pendanaan yang masih terbatas, termasuk di beberapa daerah di Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini juga dibuat karena untuk mengevaluasi gel JMC, saya singkat dengan JMC 15%, terhadap ekspresi VEGF. Nah, kemudian untuk menilai juga, eh, maaf, hmm, apa ini sebentar, saya kehilangan. eh, Ibu, maaf, ini saya keluar dari inian saya, tapi masih terlihat ya, eh, apa namanya materi saya ya. Terlihat masih Terlihat kelihatan? ya. Eh, Mm-mm. sayanya nggak. Sebentar, saya boleh stop dulu, nanti saya ulang lagi ya. Soalnya saya nggak. Oke, silakan. Iya. Hmm. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian untuk menilai angiogenesis maupun reepitelisasi dengan pemberian formulasi gel JMC ini pada luka bakar dengan tikus percobaan. Kemudian saya juga untuk penelitian ini juga untuk membandingkan efektivitas dari formulasi JMC dengan terapi yang komersial yang sudah ada. Di sini saya pakai yang mereknya BP dan juga pada kelompok placebo. Nah, selain itu juga saya penelitian ini dilakukan untuk menilai korelasi apakah ekspresi VEGF dan dengan angiogenesisnya itu bisa searah, ada korelasi peningkatan ekspresi VEGF dengan peningkatan angiogenesis. Nah, formulasi yang saya buat ini adalah eh, 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 material dan bahan dan metode yang digunakan di sini adalah penelitiannya adalah penelitian in vivo dengan menggunakan tikus Praguedoli yang sudah dianestesi terlebih dahulu dengan ketamin dan silazin. Kemudian dibagi dalam 6 kelompok sampel yang dengan 3 kelompok negatif dan 2 kelompok positif dan satu diberikan formulasi gel JMC ini. Nah, di dalam yang 2 positif ini termasuk yang merek BP itu saya berikan sampel juga. Nah, luka yang dibuat itu adalah berjumlah 72 luka. Nah, outcomes atau yang ingin dilihat itu adalah ekspresi VEGF, angiogenesis, dan juga revitalisasi. Nah, di sini dibuatlah formulasi eh, getah Jatrofa multividalin 15% dengan jumlah 1.500 mg dicampur dengan CMC 300 mg dengan base gelnya gel krim gel sebanyak 8.200 mg sehingga didapatkan sediaan 10.000 mg atau 10 gram sediaannya. Nah, kemudian dilakukanlah uji organoleptik berupa uji homogenitas. Di sini uji homogenitas yang didapatkan bahwa pada tahap awal formulasinya itu homogen, stabil dan memenuhi kriteria fisik awal. Namun setelah 1 bulan terjadi perubahan warna. Jadi awalnya adalah putih gading, jadi sedikit kecoklatan. Setelah 1 bulan lebih coklat warnanya. Nah, dan sedikit ada pemisahan di fase awal yang menandakan bahwa ada potensi degradasi bahan aktif. Nah, untuk pH sendiri itu didapatkan hasil pH-nya dengan pH universal itu 5. Ini masih bisa masuk digunakan untuk topikal karena dengan asumsi pH normal kulit itu antara 4,5 sampai 6,5. Nah, sedangkan uji daya sebar itu biasanya targetnya antara 5 sampai 7 cm. Di sini didapatkan hasilnya adalah 4 cm. Izin untuk Bu Andalusia, waktunya Ya, tinggal 1 menit. baik. Nah, di sini dilakukan luka bakar dengan menggunakan dan sampel diambil di hari kelima, 10, dan ke-15. Nah, di sini bisa terlihat ekspresi PEGF-nya bahwa pada JMC-MC-nya itu mengalami peningkatan. Nah, di sini untuk angiogenesis juga dia mengalami peningkatan dibandingkan terutama untuk yang merek BP. Nah, untuk revitalisasi juga sama. Ini yang warna orange ya untuk JMC-MC-nya. Nah, sehingga bisa kita pikirkan bahwa yang menstimulasi VEGF production itu dari getah Jatropha itu adalah flavonoid dan saponin dan CMC-nya sendiri bisa membantu untuk melembabkan sehingga efek dari si JMC-nya bisa lebih meningkat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau formulasi ini bisa menjadi harapan terbaru untuk memberikan terapi untuk luka bakar. Nah,
di sini bisa dilihat bahwa pada hasil resultnya tadi bahwa ekspresi PEGF, angiogenesis dan epitelisasi pada formulasi JMCMC ini mengalami peningkatan dan bagus terutama di hari ke-15 untuk luka bakar. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak cepat, tapi bila ada pertanyaan saya persilakan nanti di akhir. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu eh, Andalusia atas presentasinya. Untuk 5 menit berikutnya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari audiens yang hadir di BOR 1, ada yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Dengan semakin bertanya, mungkin kita akan semakin lebih memahami gitu ya presentasi yang disampaikan oleh Bu Andalusia. Belum ada untuk yang mengajukan pertanyaan? Oke, baik. Kalau begitu saya akan bertanya Bu Andalusia. Oke, tadi kalau nggak salah yang dipakai Jatroba ya Bu? Jatrofa Jatroba? multividalin ya atau getah Jatrova. jarak Cina. Oke, Ya. Jatroba. Getah jarak Cina. Oke. Kenapa yang dipilih tanaman itu Bu? Atau karena memang banyak ditemukan atau memang sudah ada penelitian yang sebelumnya yang membahas mengenai kandungan dari si Jatrova ini? Oke, yang pertama kenapa Jatrofa dari sekian banyak tanaman yang ada di Mhm. Indonesia? Karena memang salah satunya sebenarnya Jatrofa ini sangat banyak ditemukan, terutama area kampung ya. Kalau mungkin kalau di kota kita tidak terlalu memperhatikan, ada tapi mungkin tidak terlalu memperhatikan. Dan ini sudah turun temurun digunakan Mhm. dari zaman dahulu gitu, terutama yang sering dipakai itu kalau ada luka sayat atau pada bayi jika ada apa namanya panas dalam dia atau luka di dalam mulut itu getahnya itu sangat bagus untuk mengobati luka tersebut sehingga eh, dari untuk ke mulut aja dan bayi bisa digunakan berarti jauh lebih aman dan itu mudah didapatkan di Indonesia dan uji empirisnya sudah banyak dan penelitiannya pun sudah banyak jurnalnya sudah banyak. Oke, baik. Jadi kalau tadi dari penjelasan Bu Andalusia itu tidak hanya untuk luka bakar ya sebetulnya ya. Untuk luka yang Betul, lain-lain, luka sayat biasa, luka robek biasa itu juga bisa digunakan gitu ya. Oke, ya betul. baik. Dari audiens mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? 1 atau 2 pertanyaan mungkin masih bisa waktunya Izin bertanya, Dokter Elita. di Dokter Aan. Ibu Anda, Ya, apakah? silakan Dok. Terima kasih, Dokter Elita. Saya mau bertanya, apakah Ibu Anda ingin Ya. membuat produk dari hasil penelitian ini atau bagaimana kelanjutannya? Terima kasih. Oke, kalau dilihat dari hasilnya, sebenarnya saya sangat ingin membuat produk dari eh, penelitian ini. Tetapi mungkin harus saya lengkapi penelitian ini untuk uji organoleptisnya, karena memang ada sedikit kelemahannya itu di situ ya. Jadi masih ada perubahan warna sehingga dikhawatirkan kalau diproduksi massal itu kekuatan produk itu tidak lama. Itu jadi akan kurang ada kekurangan nanti dalam penjualannya, penyebarannya seperti itu. Cukup Dokter Aan. Jadi belum ada rencana untuk ini ya, Bu, untuk memproduk itu gitu ya. Sudah ada, tapi sebelum itu dilakukan, mungkin akan lebih baik lagi kita lakukan lagi uji yang lain yang untuk lebih memantapkan si produk itu untuk bisa diproduksi. Oke, baik. Eh, Masih ada lagi pertanyaan untuk Bu Andalusia yang akan diajukan dari Bapak Ibu audiens? Sudah tidak ada, sudah cukup baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Andalusia atas pemaparannya mengenai Jatrofa ya, efeknya terhadap proses angiogenesis, kemudian penyembuhan pada atau reepitalisasi pada luka bakar. Terima kasih banyak. Mungkin kita kemudian akan bergeser untuk presentan yang kedua. Tadi kalau sesuai dengan urutan kedatangan
Maka untuk presentan kedua kami persilakan untuk Bapak Arifianto untuk mempresentasikan eh, makalahnya. Silakan Pak untuk 7 menit ke depan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan akan mempresentasikan eh, hasil. Bentar, maaf, maaf, saya buka dulu di sebentar, sebentar. Saya Biasa. akan sebentar saya ini kenapa nggak bisa? Baik. Saya akan mempresentasikan penelitian saya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentang hiponatremia pada pasien meningitis tuberkulosis. Izinkan saya sebentar ini saya buka dulu slide-nya. Share screen sebentar. Ya, baik. In, jadi sebagai pendahuluan, meningitis tuberkulosis itu adalah salah satu bentuk tuberkulosis ekstra paru yang paling fatal dan ini menduduki 0,9% dari seluruh kasus TB, baik pada anak maupun pada dewasa. Sedangkan pada anak sendiri sebagai kelompok yang lebih rentan dibandingkan dengan dewasa itu memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Pada kasus dengan meningitis tuberkulosis ini sering dijumpai suatu kondisi yaitu hiponatremia sebagai suatu bentuk gangguan elektrolit pada pasien yang sakit kritis dan ternyata penelitian sebelumnya menunjukkan hiponatremia ini juga bisa menentukan atau mungkin menjadi salah satu prediktor mortalitas yang meningkat seiring dengan makin beratnya hiponatreminya. Tapi sayangnya pada pasien anak itu masih sedikit sekali penelitiannya yang mencari bukti prognostik hiponatremia ini berhubungan dengan eh, luaran dari meningitis TB yang lebih buruk. Maka tujuan dari penelitian kami adalah untuk mencari prevalensi hiponatremia pada anak dengan meningitis tuberkulosis, kemudian mencari adakah faktor-faktor lain yang sekiranya berperan terhadap hiponatremia ini dan mencari hubungan antara hiponatremia dengan luaran yang lebih buruk. Ini adalah studi kohort retrospektif eh, selama 3 tahun dan ini melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun yang dirawat dengan diagnosis meningitis dan secara bakteriologis dari sediaan sputumnya itu terkonfirmasi terdapat Mycobacterium tuberculosis dengan kriteria eksklusi tidak adanya SIAD dan CSWS dan ini dilakukan di satu tempat yaitu di RSUD Pasar Rebo di Jakarta Timur. Ini adalah karakteristik dari pasien kami dari 135 pasien yang dirawat dengan diagnosis infeksi susunan saraf pusat, 26 pasien itu didiagnosis dengan definite atau probable meningitis tuberculosis dengan proporsi perempuan paling banyak yaitu 61,5% dengan median usianya itu 13 bulan dan pasien masuk dengan tingkat kesadaran atau Glasgow Coma Scale di angka 11 yaitu memang ada penurunan kesadaran dari angka 15 yang harusnya normal. Pasien-pasien ini masuk dengan eh, keluhan yang tersering yaitu demam, hampir hampir seluruhnya disertai dengan demam, lalu diikuti dengan penurunan kesadaran, kejang dan adanya tanda rasa meningial dan adanya kekakuan. Dari nilai elektrolit yang ada sebagai salah satu pemeriksaan yang selalu diperiksakan pada pasien-pasien dengan infeksi saluran saraf pusat dan penurunan sadaran itu didapatkan 77% mengalami hiponatremi yaitu angka natrium darah di bawah 135 dan eh, di sini setiap subjek itu pasti diperiksakan kadar natrium lebih dari 1 kali selama perawatannya. Dan yang bisa dilihat di sini adalah kadar hiponatremi yang cenderung menetap walaupun sudah dilakukan upaya koreksi elektrolit untuk meningkatkan angka natrium tadi. Nah, kami coba untuk melakukan analisis bivariat apakah eh, adanya faktor-faktor
yang berhubungan dengan hiponatremi yang cenderung menetap tadi, gitu ya. Eh, Bagaimana apakah ada secara statistik berhubungan? Maka analisis menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor-faktor risiko yang ada dengan hiponatremi. Faktor-faktor risiko yang ada itu adalah penggunaan diuretik, lalu keluhan muntah, diare, penggunaan manitol, dan penggunaan cairan hipotonik. Ini adalah obat dan juga keluhan yang sangat berhubungan dengan angka natrium yang rendah. Tapi setelah kami lakukan analisis, tidak ada eh, hubungan yang bermakna secara statistik. Sedangkan untuk komplikasi neurologis atau sekuel yang sering ditemui pada pasien-pasien dengan meningitis tuberkulosis, kami mendapatkan komplikasi yang tertinggi yaitu adanya hidrosefalus sampai 50%, disertai dengan tonus otot yang meningkat dan adanya defisit motorik yang cukup sering, dan juga pada pasien-pasien ini pada gambaran CT scan-nya didapatkan adanya infark. Dan em, menghubungkan antara hiponatremia dengan luaran mortalitas itu memang meskipun kami mendapatkan mortalitas yang tinggi pada pasien-pasien meningitis TB dengan hiponatremi, tapi dari uji statistik yang dilakukan menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna gitu antara hiponatremi dengan walaupun dapatkan mortalitas yaitu kematian pada pasien-pasien yang meninggal dengan meningitis TB itu terjadi memang pada mereka yang mengalami hiponatremi. Nah, maka kami membuat analisis eh, pada pasien penelitian kami di satu center ini memang menunjukkan prevalensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, yaitu eh, sampai 54%. Dan ini kenapa bisa seperti itu? Karena memang pasien-pasien yang datang ke ICU anak di rumah sakit kami itu datang dengan kondisi yang sudah cukup berat. Dan kami juga mendapatkan hiponatremi ini cenderung refraktor menetap, dan itu kondisi yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sama dengan kondisi hiponatremi pada penyakit meningitis TB secara umum. Dan ini berhubungan dengan kondisi-kondisi seperti syndrome of inappropriate antibiotic hormone, kemudian ada cerebral salt wasting, dan penggunaan obat-obatan diuretik seperti manitol atau adanya diare yang menyertai pada pasien ini. Tapi kami memang tidak mendapatkan hubungan statistik yang bermakna antara hiponatremia dengan mortalitas, maka kami menilai ini bisa jadi terjadi akibat sampel size kami yang masih cukup sedikit, hanya di satu center ini saja. Dan ini memang kami akui ini adalah salah satu keterbatasan dari penelitian kami, hanya 26 subjek yang bisa kami dapatkan dalam waktu 4 tahun. Dan ini juga ada suatu penelitian yang retrospektif Izin, di satu Dok, untuk saja. waktunya 1 menit lagi ya, Dok. Baik, ya dok. Dan kami juga tidak menstratifikasi hiponatreminya karena cukup kecil sampel size-nya. Di sisi lain harusnya di hiponatremi itu ada eh, pembagiannya antara ringan, sedang, dan berat. Dan kami juga mengakui adanya kemungkinan data yang tidak lengkap, dan ini tentunya membatasi penelitian kami. Maka sebagai kesimpulan, hiponatremi ini cukup sering dan menetap pada pasien dengan meningitis tuberkulosis pada anak, meskipun tidak ada eh, kemaknaan yang statistik bermakna dengan mortalitas, tapi kami mendapatkan semua kematian itu terjadi pada pasien meningitis TB dengan hiponatremi. Dan ini juga tetap memberikan usulan semua pasien dengan hiponatremi itu harus dimonitor secara ketat dan ditata laksana sesuai dengan etiologi yang mendasarinya. Dan kami juga mengusulkan agar penelitian ini diperluas dengan studi yang prospektif dengan multisenter dengan jumlah sampel size yang lebih besar lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Dok, untuk presentasinya terkait dengan meningitis TB dan hiponatremi. Baik, untuk audiens, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan makalah yang sudah dipresentasikan? Monggo, silakan. Bisa 1 atau 2 pertanyaan. Ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Oke, sambil menunggu yang lain, Dok, mungkin saya... Oh, Dokter Yeni, monggo silakan. Silakan, Dok. Langsung aja disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau bertanya, Dok, eh, adakah adakah apa namanya pemeriksaan sebelum dari anak-anak ini, maksudnya adakah
data gitu ya, data apakah anak-anak ini memang terjadi mamanya gejala-gejala fisik seperti mamanya diare atau yang lain-lain gitu. Jadi itu untuk mendukung kenapa terjadi hiponatremi. Dan kita tahu bahwa natrium ini sangat penting ya untuk keberlangsungan fungsi saraf dan otot begitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Dok. Ya, baik. Terima kasih dokter ini atas pertanyaannya. Eh, jadi Pak, kan diagnosis meningitis tuberkulosis ini kami lakukan dengan kriteria Marai dan kriteria Marai itu menggabungkan antara eh, keluhan klinis dengan pemeriksaan penunjang. Dan memang dari keluhan klinis itu yang dipakai tentunya adalah dengan pemeriksaan fisik yaitu ada tanda rangsang meningial dan ada gejala-gejala lainnya. Nah, kami akui bahwa salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah data-data terkait dengan keluhan tambahan tadi yang tidak semuanya apa dicantumkan. Salah satunya adalah diare. Jadi kalau untuk tanda-tanda rangsang meningial itu sudah ada pada semua pasien, tapi gejala penyerta seperti diare itu memang tidak semuanya masuk. Itu salah satu kelemahan dan memang harusnya benar sekali dok, ini harusnya dimasukkan karena salah satu apa meningitis TB itu tidak selalu disertai dengan diare, tapi dengan adanya diare plus meningitis TB itu tentu akan membuat hiponatreminya cenderung refraktor ya untuk sulit diperbaiki. Meskipun demikian, tanpa diare sekalipun, dengan adanya risiko syndrome of inappropriate diuretic hormone dan juga adanya risiko cerebral salt wasting itu juga dua hal yang sering terjadi pada pasien dengan infeksi SSP yang cenderung membuat hiponatremi itu persisten. Tapi ini benar sekali dok, ini saran agar kami lebih memperhatikan keluhan seperti diare pada pasien-pasien dengan meningitis TB. Terima kasih dok. Oke, baik, cukup jawabannya, Dokter Yani. Mungkin Cukup, dari yang terima lain kasih. ada yang mau ditanyakan? Oke, oke, baik dok. Sedikit saja dok. Jadi tadi disampaikan kalau nggak salah, memang belum ditemukan adanya signifikansi antara kondisi hiponatremi dengan mortalitas gitu ya dok, pada anak-anak dengan meningitis TB kalau nggak salah tadi begitu. Tetapi sebagian besar kematian pada meningitis anak-anak dengan meningitis TB itu ditemukan kondisi hiponatremi gitu ya, kalau saya tidak salah menangkap ya dok ya. Nah, eh, apakah kemudian pemeriksaan hiponatremi ini bisa dipakai sebagai salah satu untuk prediktor prognosis gitu untuk anak-anak dengan meningitis TB, dok? Ya, terima kasih dok. Pertanyaannya ini pertanyaan yang apa ya, yang justru itu muncul ketika di awal penelitian tadi dan ini yang memang mendasar kami untuk melakukan penelitian karena pada penelitian-penelitian yang eh, melibatkan populasi dewasa itu menunjukkan hiponatremi sebagai prediktor untuk mortalitas. Maka kami berpikir harusnya ini juga kami temukan pada populasi anak. Tapi kenapa hasil apa kemaknaan statistiknya itu tidak signifikan? Maka meskipun demikian kami tetap eh, menilai ada hubungan hiponatremi bisa dijadikan sebagai prediktor mortalitas pada semua pasien meningitis TB yang masuk. Meskipun penelitian di center kami yang hanya 26 sampel size ini menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Eh, eh, jadi kami tetap meyakini hal tersebut dan itulah kami menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk prospektif dan juga merekrut sampel size yang lebih banyak. Siapa tahu dengan lebih banyak sampel size yang masuk, yang awalnya kami nggak bermakna statistik jadi lebih bermakna lagi. Itu dok yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin salah satunya karena jumlah sampelnya ya dok ya, yang 26 kalau nggak salah tadi ya. Oke, baik, terima kasih dok atas respon jawabannya. Untuk Bapak Ibu audiens, ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan materi dari presentan yang kedua? Oke, sudah cukup karena waktunya juga sudah 5 menit. Terima kasih banyak untuk Dr. Arifianto atas presentasinya. Baik, kita menuju ke presentan yang ketiga. Kalau sesuai tadi, kalau nggak salah untuk yang ketiga itu Alfian yang sudah hadir untuk yang ketiga. Jadi kepada Bapak Alfian untuk mempresentasikan apa makalahnya. Silakan untuk 7 menit ke depan. Baik, kamu untuk saya setting dulu.
Bisa untuk dimulai, Alfian? Siap dok, izin dok untuk saya. Oke, Siap. baik. Dipersiapkan dulu. Oke, kita tunggu ya. Mohon izin untuk share screen. Izin dokter, apakah sudah terlihat? Oke, sudah kelihatan, tapi belum di slideshow ya. Masih kecil penampakannya. Ya, baik, siap. Nah, ini izin. Udah, dok. Oke, sebentar. Di saya belum muncul. Oke, sudah. Silakan. 7 menit ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Erita Donanti dan Bapak Ibu hadirin semuanya dalam kegiatan Basic and Applied Science Conference ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Muhammad Yapanto dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, izin menyampaikan untuk penelitian kami dengan judul Exploring the Causal Role of FMO3 in Major Adverse Cardiovascular Event atau MACE dalam sebuah model penelitian Mendelian randomization demonstrasi menggunakan RStudio. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu betul bahwa penyakit jantung koroner atau coronary artery disease ini menjadi salah satu penyebab kematian nomor 1 di dunia, dan juga banyak faktor risiko yang sudah dikenal seperti hipertensi, diabetes, dislipidemi, maupun juga gaya hidup itu. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini ada salah satu jalur metabolik, yaitu jalur FMO3 dan TMIO atau flavin containing monooksigenase 3. Nah, ini merupakan enzim hati yang berfungsi mengubah ini TMAO ini trimetilamin menjadi trimetilamin N oxide. Nah, di mana TMA ini sendiri atau trimetilamin ini berasal dari metabolisme zat makanan seperti kolin dan karnitin. Nah, beberapa studi-studi observasional ini telah menunjukkan kadar TMAO yang tinggi dan juga dengan peningkatan risiko aterosklerosis. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah TMAO ini hanya sekedar biomarker saja. Jadi apakah TMAO ini hanya sekedar biomarker saja ataukah memang terdapat kausalitas gitu. Jadi variasi genetik pada FMO3 ini seperti mutasi ini genetik E158K, E158K, dan juga E308G ini kita bisa menguji perubahan pada jalur ini sehingga benar-benar bisa dibuktikan dalam meningkatkan risiko. Nah, disinilah metode Mendelian randomization ini atau MR ini menjadi penting, merupakan variasi genetik sebagai instrumen alami, sehingga untuk kami melihat hubungan antara sebab akibat. Dan kita beruntung karena ada data skala besar yang terbuka secara publik, yaitu kardiogram plus C4D untuk penyakit jantung koroner serta GTX ini untuk ekspresi gen di hati, dan dari data setnya itu adalah open access sehingga dapat digunakan sebagai data sekunder selama mensitasi. Nah, dalam studi ini kami melakukan secondary data analysis, tidak merekrut pasien baru, melainkan memanfaatkan data yang tersedia dari konsorsium bernama Kardiogram plus T4D ini. Yang kami memilih yang ini SNP variasi genetik pada locus FMO3. Nah, termasuk variasi genetiknya itu yang E158K dengan E308G. Nah, serta variator regulator lainnya. Analisis yang dilakukan adalah SNP lookup, yaitu melihat langsung asosiasi setiap SNP dengan coronary artery disease, dan juga yang berikutnya adalah analisis regional, di mana membuat plot asosiasi locus FMO3 ini pada outcome CAD.
Dan semua analisis ini dilakukan dengan perangkat lunak Air Studio. Nah, hasil pertama pada analisis varian coding seperti A158K ini dan A380G ini kami tidak menemukan sinyal yang signifikan secara genome wide gitu. Namun arah efeknya konsisten, walaupun memang tidak terlalu kuat. Nah, kemudian kedua ini analisis lokus. Jadi kami melihat ada beberapa sinyal CAD di sekitar gen FMO3 ini, walaupun juga tidak terlalu kuat, tapi menariknya puncak dari sinyal ini tumpang tindih dengan EQTL untuk FMOQ di hati. Dan yang ketiga ini pada analisis co-localization atau leaf one out. Nah, probabilitas posterior ini menunjukkan ada kemungkinan moderat bahwa signal FMO3 ini dan signal CAD ini memang berasal dari varian yang sama. Dan yang keempat ini Mendelian randomization-nya adalah hasilnya inverse variance. Secara garis besar kurang lebih funnel plot-nya menunjukkan bahwa distribusinya itu tidak simetris. Nah, arti dari semua ini bahwa pertama, tentu hasil ini mendukung bahwa hipotesis jalur FMO3 dan TMEO ini memang berperan kausal terhadap risiko penyakit jantung, walaupun memang efeknya relatif kecil. Artinya TMEO ini merupakan bukan sekedar biomarker yang pasif, tapi bisa mendorong mediator biologis yang ikut mendorong proses terjadinya aterosklerosis pada CAD. Yang kedua, bahwa varian dari coding klasik ini tidak memberikan sinyal yang kuat, sehingga menegakkan bahwa pentingnya regulasi ekspresi gen bukan hanya struktur enzim. Dan yang ketiga, ini mungkin saran dari dosen pembimbing kami bahwa dari segi klinis, temuan jalur ini memberi semangat bahwa jalur TMEO ini misalnya lewat intervensi diet gitu, modulasi mikrobiota ataupun bukan inhibitor FMO3 masih relevan gitu dengan diet-diet yang disesuaikan dengan enzim berikut. Nah, sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan hubungan kausal kecil namun konsisten antara ekspresi gen FMO3 dan risiko CAD. Efek utamanya dimediasi oleh varian regulator, bukan varian coding. Dan hasil ini memperkuat plausibilitas itu, jadi biologis jalur FMO3 dan TMEO. Dan studi ini juga membuktikan bahwa secondary data analysis dengan dataset publik dapat memberikan wawasan baru tanpa harus mengumpulkan data primer bagi mahasiswa yang terbatas waktunya. Mungkin demikian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Dr. Eldi. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Alfian atas presentasinya. Pas 7 menit selesai gitu ya. Oke, baik. Untuk 5 menit ke depan, untuk audiens yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan makalah yang sudah dipresentasikan oleh Alfian, mungkin bisa di stop share dulu Alfian untuk ininya, slide-nya. Oke, baik. Ada dari Bapak Ibu yang mau mengajukan terkait dengan makalah yang disampaikan? Bisa 1 atau 2 pertanyaan mungkin? Dokter Aan? Boleh nanya, Dok? Oh, Dokter Rika Ferlianti. Monggo, silakan, Dok. Ini kan saya baru dengar ya untuk pemeriksaan enzim apa tadi FMO3. Apakah sudah umum untuk pemeriksaan terutama di Indonesia, karena kan pemeriksaan enzim untuk jantung kan biasanya bukan itu ya. Saya tahu itu biasanya adalah kayak apa troponin atau CKMB gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya lihat di slide ternyata itu juga ada di enzim tersebut ada di hati, apakah tidak akan mempengaruhi hasilnya? Itu saja, Dokter Moderator. Ya, terima kasih. Silakan Alfian langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak Dokter Rika. Dosen pembimbing akademik saya izin menjawab, Dokter. Jadi untuk FMO3 TMEO ini merupakan jalur metabolisme di hati, Dok, di mana enzimnya ini FMO3. Tujuannya saya untuk meneliti ini karena memang beberapa bukti itu disebutkan enzim TME ini ada kausalitasnya dengan aterosklerosis. Nah, sebenarnya tidak saya paparkan, justru TME ini berasal dari makanan yang kaya kolin. Jadi ditemukan di kedelai, di telur gitu, di hati. Wow, tentu berbeda dengan daging merah, lemak-lemak dogma kita biasa. Jadi sebenarnya penelitian ini kami paparkan untuk mungkin dalam tanda petik membuka wawasan baru atau bahasa lainnya mencari perhatian gitu, bahwa memang memaparkan bahwa
ada jalur yang terdeteksi berhubungan, namun perlu diteliti lebih lanjut gitu. Apakah memang ada hubungannya makanan-makanan yang kaya kolin ini dengan risiko CAD? Namun pada eh, TMEO ini hanya pada individu-individu yang mengkode gen FMO3 tadi, enzim memiliki FMO3 ekspresinya gen yang tadi. Jadi sehingga ada beberapa individu yang apabila contoh memakan makanan yang kaya trimetilanin ini atau kolin atau kedelai, itu meningkatkan risiko kardiovaskular seperti itu, dokter. Mohon izin, dok. Gimana untuk Dokter Ika? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Alfian. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin? Tadi Dokter Aan kalau nggak salah. Ya, Dokter Elita, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aplikasinya di rumah sakit, apakah pemeriksaan ini aplikatif, apalagi untuk pasien BPJS, apakah memungkinkan? Terima kasih. Izin menjawab, dok. Ya, Nah, mohon izin dokter untuk menjawab bahwa TMAO plasma ini sejauh yang saya coba cari, ini diukur dengan liquid chromatografi mass spectrometry. Tentu masih bahkan tidak digunakan di layanan diagnosis sehari-hari ataupun di institusi penelitian saja juga masih terbatas laboratorium risetnya gitu, sehingga harapannya memang ini masih sangat jauh dokter dari penggunaan sehari-hari, bagian dari panel standar jantung. Namun ini mungkin sebagai propose yang kami ajukan sebagai pemeriksaan genetik dikerjakan di setting penelitian gitu, atau genetic sequencing center, bukan di rumah sakit umum, karena alat tadi itu liquid chromatografi mass spectrometry, kalau yang coba kami searching harganya luar biasa mahal sekali seperti itu, dokter. terima kasih. Siap, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Oke, baik. Terima kasih menutup forum tanya jawab untuk sesi Alfian ya, pas 5 menit. Baik, sekali lagi terima kasih Alfian atas pemaparan dan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Oke, berikutnya kita berpindah lagi untuk presentan yang keempat. Untuk presentan yang keempat, jadi Dokter Aan, kalau tidak salah ada dua judul yang akan dipresentasikan. Kalau nggak salah, yang pertama efeknya terhadap kortikosteron, kemudian yang kedua adalah efeknya terhadap profil metabolik. Oke, untuk yang pertama, mungkin tadi karena Dokter Aan ada dua judul gitu ya. Kalau nggak salah, yang satu nanti akan dipresentasikan oleh Dokter Yeni, gitu Dokter Aan ya. Oke, baik. Mungkin untuk yang keempat, Dokter Aan dulu untuk yang perbandingan efek paparan terhadap profil metabolik. Oke, baik. Waktunya 7 menit untuk presentasi, Dok. Silakan. Saya izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil penelitian saya. Sebenarnya ini terintegrasi dengan penelitian disertasi mengenai perbandingan efek protektif paparan murotal Al-Quran yang dibandingkan dengan musik pop, tapi kali ini terhadap profil metabolik dan gambaran histopatologi pankreas dan jaringan lemak pada tikus yang diberikan stres kronik. Berikut latar belakangnya bahwa metabolic syndrome yang ditandai oleh adanya obesitas, peningkatan gula darah, peningkatan tekanan darah, dan profil lipid ini sudah menjadi masalah di seluruh dunia sebenarnya. Saya percepat saja. Salah satu pencegahannya ini sebenarnya harus dimulai dari bahkan dari dalam kandungan sampai dari usia remaja. Nah, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa terdapat asosiasi linear antara menghafal dan membaca Al-Quran dengan prevalensi penyakit hipertensi, diabetes, depresi pada lansia. Nah, lansia dengan jumlah hafalan yang lebih banyak cenderung lebih sedikit menderita penyakit tersebut. Dan mendengarkan murotal juga memperkuat sistem imun serta menurunkan stres, kecemasan, hormon kortisol, dan tingkat nyeri baik pada orang sakit maupun sehat. Di Indonesia, ironisnya, merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, tapi memiliki jumlah penghafal Al-Quran yang masih sedikit, yaitu sekitar 30 ribuan orang. Dan menurut survei tahun 2023, ternyata remaja dan anak-anak di Indonesia lebih menyukai mendengarkan musik
terutama musik pop menjadi genre musik favorit, yaitu sebanyak 78%. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peningkatan berat badan tikus yang diberikan stres kronik akibat paparan audio murotal, kemudian mengetahui efek protektifnya juga terhadap profil metabolik, histopatologi pankreas, dan jaringan lemak. Berikut adalah rancangan penelitiannya. Tikus berusia 3 minggu, ya kira-kira tikus itu masih balita, kita pelihara selama kira-kira 10 minggu. Diberikan paparan murotalnya dari usia 3 minggu sampai dengan 10 minggu. Kemudian di tengah-tengah pemeliharaan kita berikan stres kronik. Ini mencerminkan bahwa kehidupan manusia mulai dari lahir sampai akhir akan menghadapi berbagai macam cobaan. Nah, kemudian diperiksa berat badan, profil lipid, dan gula darah sewaktu bukan GDP. Ini pada 3 waktu pemeriksaan, dan pada akhir dari penelitian determinasi diambil jaringan pankreas dan jaringan lemaknya. Kita bagi tikus menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang diberikan tanpa audio, kemudian diberikan murotal, dan diberikan musik. Untuk ruangan murotal dan musik kita rancang sedemikian rupa sehingga suaranya tidak bocor ke ruangan yang lain. Kemudian ini waktu pemberian paparannya 6 kali sehari di waktu-waktu para hafiz belajar Al-Quran, yaitu terutama setelah sholat 5 waktu dan setelah sholat tahajud. Karena hewan tikus adalah nokturnal, jadi waktunya kita balik, sehingga waktunya sholat yang di siang hari dibalik waktunya menjadi malam hari, seperti itu. Audionya diatur dengan alarm di aplikasi handphone Android dengan menggunakan alarm Android dan ditransmisikan melalui speaker Bluetooth. Nah, ini paparan jenis stres yang diberikannya, yaitu paparannya mild unpredictable, jadi stresnya stres ringan dan diberikannya unpredictable, jadi diberikannya itu tidak bisa ditebak oleh tikusnya. 1 hari itu diberikan 2 macam stres, pagi dan sore, tapi berubah-ubah setiap harinya selama 2 minggu. Ini contoh stres yang diberikan: kandang tanpa sekam, kandang dimiringkan, kemudian kandangnya dipindahkan ke ruangan lain, dijepit ekornya, kemudian diberikan bau-bau yang asing untuk mereka, diberikan boneka predator dan suara-suara dari predator. Hasilnya adalah pada berat badan sebenarnya memang seluruh kelompok mengalami peningkatan berat badan, tapi pada grup murotal terlihat di sini mempertahankan peningkatan berat badannya lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain. Di sini diduga karena stres kronik memicu aktivitas aksis HPA yang meningkatkan sekresi glukokortikoid, berimplikasi pada perubahan metabolisme energi, penurunan sintesis protein, serta gangguan homeostasis berat badan. Intervensi berbasis suara, yaitu murotal dengan pola ritmik teratur, menurunkan respon neuroendokrin terhadap stres sehingga proses anabolisme lebih terjaga. Kemudian pada profil metabolik kita periksa GDS, kolesterol total, trigliserida, HDL, dan LDL. Di sini terlihat bahwa tesnya memperlihatkan signifikansi pada pemeriksaan kolesterol total, trigliserida, dan LDL. Tapi bisa dilihat juga walaupun GDS tidak signifikan, justru GDS pada kelompok murotal memperlihatkan penurunan dibandingkan 2 grup yang lainnya yang memperlihatkan peningkatan walaupun tidak signifikan. Berikut adalah grafiknya. Bisa terlihat secara visual bahwa kolesterol total, trigliserida, dan LDL memperlihatkan visualisasi yang berbeda antar kelompok. Paparan murotal diperkirakan mampu menstabilkan kadar gula darah mencit yang digunakan untuk praktikum farmakologi. Ini pernah dilakukan oleh Sukmawati. Kemudian intervensi auditif dengan pola ritmik juga memodulisir respon metabolik terhadap stres. Kemudian stres kronik yang berhubungan dengan penurunan kadar kolesterol total, trigliserida, LDL, sedangkan kadar HDL-nya relatif tidak terpengaruh. Nah, pola penurunan ini kemungkinan mencerminkan respon adaptif metabolik akibat paparan stres yang berkepanjangan. Nah, diduga stimulasi akustik mampu menekan diferensiasi adiposit 3T-L1 ditandai dengan penurunan ekspresi gen penanda adipogenesis, serta berkurangnya akumulasi lipid hingga 15%. Berikut adalah gambaran histopatologi pankreasnya. Fotonya nanti akan ditampilkan.
pada pankreas kami mengukur Pulau Langerhans rata diameternya dari 5 lapang pandang dengan pembesaran 100 kali. Untuk jaringan lemak diukur lebar dari 50 sel lemak dalam setiap sediaan. Begini ya hasil pengukurannya, ternyata setiap kelompok berbeda bermakna, di mana kelompok murotal memperlihatkan diameter Pulau Langerhans yang paling besar dan diameter sel lemak yang paling kecil. Berikut gambarnya, ini Pulau Langerhans pada grup tanpa audio, yang ini murotal, yang ini musik. Terlihat di sini grup murotal paling besar Pulau Langerhansnya. Kemudian jaringan lemaknya walaupun agak kurang terlihat ya, di jaringan lemak abdominal pada grup tanpa audio dan musik terlihat diameternya jauh lebih besar dibandingkan yang grup murotal. Adiposit yang lebih kecil umumnya berhubungan dengan sensitivitas insulin yang lebih baik dan profil metabolik yang lebih sehat, sedangkan pembesaran adiposit terkait dengan resistensi insulin, inflamasi jaringan lemak, dan peningkatan risiko sindroma metabolik. Nah, paparan murotal ini memberikan perlindungan struktural pada organ metabolik utama, yaitu pankreas dan jaringan lemak, dibandingkan perlakuan lain. Kemungkinan karena gelombang akustik yang dipancarkan adalah bentuk stimulasi mekanik yang mampu memicu jalur penyiaran seluler, karena secara molekuler terjadi aktivitas jalur mekanosensitif yang melindungi sel beta pankreas dan menekan diferensiasi adiposit. Demikian Dr. Elita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih presentasinya untuk Dr. Aan. Untuk Bapak Ibu audiens, dipersilakan ada waktu 5 menit ke depan untuk pertanyaan terkait makalah yang sudah disampaikan. Ada 1 atau 2 pertanyaan? Boleh, Bu Moderator. Boleh, silakan Dr. Rika. Dokter Aan, Masya Allah sekali. Ini pengen nanya aja, kendala kan tadi yang saya lihat di slide bahwa dikasih apa namanya musik dan murotal itu sehari itu 6 kali, ya kan? Kalau apakah ada kendala, misalnya kalau mati lampu itu bagaimana, kan gitu. Kemudian kalau misal ada kemungkinan nggak bisa diaplikasikan ke kita, ke manusia begitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rika. Memang waktu itu sempat ada kendala mati lampu, tapi kita sudah diinformasikan terlebih dahulu untuk mati lampu dari orang proyek. Jadi kita bisa antisipasi dengan pasang generator supaya tidak mengganggu siklus paparan murotalnya dan musiknya. Kemudian untuk aplikasi sebenarnya ini sudah diaplikasikan terlebih dahulu di manusia, terutama di pesantren, di yayasan-yayasan Quran yang khusus untuk para hafiz. Tapi karena populasi para hafiz sangat sedikit dan penelitian ini juga belum banyak dilakukan, jadi mungkin masyarakat belum tahu dampak positif dari mendengarkan murotal Al-Quran. Bahkan mendengarkan saja pada hewan coba ini sudah memperlihatkan hal yang positif, apalagi kalau diterapkan ke manusia gitu. Manusia bisa mendengarkan, membaca, menghafal, kemudian menganalisis, mentafsirkan, mengamalkannya, itu pasti akan lebih banyak lagi manfaatnya. Ditambah secara emosional dan spiritual, karena kalau kita pakai hewan coba, faktor emosi dan faktor spiritual kita kesampingkan. Jadi kita bisa asumsikan dengan hewan coba saja sudah memberikan dampak yang sangat positif secara biologis, apalagi kalau pada manusia, terutama pada muslim. Demikian Dr. Rika. Boleh tanya lagi, kalau untuk yang di santri itu biasanya waktunya kapan ya, Dokter Aan? Ini berdasarkan literatur, para hafiz itu menghafal di waktu-waktu setelah sholat fardu, jadi 5 kali sehari plus setelah sholat tahajud. Jadi sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 5 pagi, jam setengah 1 siang, jam 4 sore, jam 7 malam, dan jam 8 malam. Jadi karena hewan nokturnal, pada tikus dia lebih aktif pada malam hari, waktunya kita balik. Seperti itu. Terima kasih Dokter Aan dan Dokter Elita. Ya, baik. Masih ada lagi dari Bapak Ibu audiens pertanyaan untuk ke Dr. Aan?
Oke, baik. Berarti kalau mengacu pada apa yang sudah disampaikan, sebetulnya tidak sampai kita membaca atau menghafalkan dengan mendengarkan saja itu ternyata bisa berpengaruh gitu ya dok ya terhadap profil metabolik. Mudah-mudahan kalau bisa itu berlaku juga untuk kita gitu ya. Ternyata memang efeknya luar biasa. Tadi profil metabolik yang dilihat tadi kestabilan dari berat badan kalau nggak salah ya dokter Aan. Kemudian profil lemak gitu atau apa lagi ya? Gambaran histopatologi pankreas Mhm. yang berhubungan dengan produksi insulin, kemudian diameter jaringan lemak. Semakin besar diameternya akan semakin menampung lemak lebih banyak. Tapi kalau pada yang diberikan murotal justru diameternya kecil-kecil sehingga daya tampung lemaknya kemungkinan lebih sedikit daripada yang diberikan pusaran musik ataupun tanpa audio. Oke, berarti selain dia menstabilkan kadar kolesterol, HDL, dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan, berarti terhadap kadar gula juga berpengaruh ya, kalau dia mempengaruhi tadi histopatologi dari pankreas ya dok. Oke, Ya, betul. eh, Jadi baik. dengan Ya, Dr. Yani gimana dok? sampaikan nanti berhubungan dengan yang disampaikan dokter ini karena kita periksa kortisolnya juga. Jadi ada hubungan. Oke, oke, baik. Sudah habis waktu 5 menit untuk tanya jawab. Oke, baik. Kita langsung saja menuju ke presentan berikutnya. Presentan yang kelima ya, Dokter Yeni. Sepertinya masih kurang lebih beririsan dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Aan. Silakan untuk Dokter Yeni dalam 7 menit ke depan ya, Dok. Terima kasih, Dokter Elita. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Ini adalah bersamaan ya. Jadi artinya ini adalah penelitian yang bersamaan, cuman melihat eh, dari segi yang berbeda gitu ya. Nah, ini adalah efek protektif bacaan Al-Quran berotal terhadap kadar kolesterol, perilaku, dan gambaran histopatologi hipokampus pada tikus yang terpapar oleh stres kronik. Ut- Untuk latar belakangnya, tentunya Al-Quran adalah menjadi pegangan dasar petunjuk kehidupan seluruh umat manusia, di mana dengan membaca, mendengar, mempelajari, dan menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan tersendiri ya Allah. Dan bila orang Muslim membaca satu huruf saja mendapatkan pahala 10 pahala, apalagi kalau dia membaca Al-Quran ya dengan kurang lebih sejuta 27.000 huruf ya, tentunya akan makin banyak pahala yang didapat. Kemudian sekarang apa namanya ironisnya tadi seperti Dokter Alam bilang bahwa generasi muda menyukai mendengarkan dan mempelajari musik bahkan menghafalkan gitu ya musik-musik dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, survei tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Aan bahwa eh, genre musik yang disukai oleh masyarakat itu adalah pop ya. 78% bahkan disusul oleh musik dangdut, K-pop Korea seperti itu. Kemudian bacaan Al-Quran ini ternyata memiliki karakter ritmik stabil yang dipelihara lebih menenangkan dibandingkan musik populer. Nah, penelitian ini dirancang meniru kehidupan para hafiz Al-Quran untuk melihat peran paparan murotal Al-Quran terhadap dampak stres kronik. Tujuannya adalah mengevaluasi atau melihat efek murotal terhadap respon stres, perilaku, dan kerusakan hipokampus pada tikus yang terpapar stres kronik. Metode penelitiannya sama seperti tadi Dokter Aan bahwa ini tikus putih ya jantan dia berusia 3 sampai 4 minggu berarti bisa dibilang itu balita ya. Jadi ini paparan yang cukup eh, awal ya. Eh, dan kemudian tikus ini dibagi 3 kelompok ya dengan tanpa audio, kemudian dengan murotal dengan paparan audio musik pop ya, kemudian diberikan selama 30 menit sebanyak 6 kali sehari tadi seperti yang dibilang Dokter Aan. Ini mungkin saya lewatkan saja ya karena tadi sudah di ini. Nah, kemudian sama seperti yang dilakukan tadi, cuman ini nanti yang dilihat adalah kita melihat beberapa indikator yaitu ada CWRT, kode perilaku dan NBT ya. Seperti tadi ini jadi kita di tengah-tengahnya itu ada stres ya, seperti tadi yang dia Dokter Aan paparkan itu dia unpredictable ya, stres. Nah, ini adalah yang kita lihat atau kita amati ya pada
cold state, yaitu yang diamati adalah kepala, leher, punggung, ya, perut, kaki, dan sampai ke ekor. Nah, kategorinya itu adalah di 0 itu adalah baik, sedang itu 1 itu sedang, 2 itu buruk. Jadi besar, makin besar skornya, tentunya akan terlihat dia si tikus itu menjadi stres berat atau ya. Kemudian, nah ini seperti ini ya yang dilihat ini non audio, kemudian yang murotal dan musik ya. Bisa dilihat di sini yang paling ini adalah yang ini ya, yang non audio ya. Kemudian eh, ada behavior test di sini juga dilihat adalah kriteria penilaiannya dari freezing, grooming, yang berlebihan, rearing ya, kemudian defekasi dan stereotipik. Nah, di sini juga total skornya itu makin dia besar, tentunya makin berat stresnya. Nah, ini seperti ini ya, dan ini pengukurannya seperti ini, dokter Aan yang melakukan. Kemudian ini dilihat, jadi direkam semua behaviornya. Jadi bisa diambil skornya. Oke. Kemudian, nah ini kriterianya untuk nest yang berikutnya adalah nest building test itu. Jadi lihat nestletnya utuh atau belum disentuh. Ini terjadi ada stres berat ya. Tapi kalau mamanya dia kapasnya dibentuk jadi bola-bola kecil, jadi dia ada kegiatan di apa namanya di kandangnya itu normal ya. Nah di sini makin besar tentunya makin baik gitu ya, karena dia tidak stres gitu ya. Nah ini seperti di sini dilihat bahwa eh, untuk yang merotal itu tidak terlalu banyak ininya ya apa namanya aktivitas masih ada gitu ya. Nah, tadi sama ini yang diperlihatkan sama dokter Aan itu mild unpredictable chronic stress ini dia 2 kali dalam sehari dan itu dilakukan 2 minggu ya tadi. Dan itu diacak ya, pemberiannya namanya juga unpredictable. Kemudian, nah ini tadi sudah saya langsung ini. Nah ini hasilnya adalah pada cold state itu kita lihat murotal yang paling kecil scoringnya, rata-rata yang paling kecil ya. Jadi otomatis di sini akan lebih baik dari code state-nya ya, dari tes code state-nya. Kemudian pada behaviornya di sini yang paling besar adalah dengan non audio ya, tidak dilakukan audio di sini terlihat dia lebih besar dan murotal lebih relatif ringan ya, ringan. Tapi nah, kemudian karena yang paling besar adalah nanti otomatis yang paling tidak baik. Nah, di NES ini eh, yang paling besar adalah makin yang normal ya, mendekati normal, tidak ada stres. Di sini Moroto juga menempati urutan pertama untuk yang paling besar ininya eh, apa namanya scoringnya gitu. Nah, di sini kalau untuk perbandingannya kita bisa dilihat di sini non audio paling tinggi, kemudian di sini Morotal ini relatif kecil semua ya kecuali yang uh, nest ya, nest buildingnya dia memang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ini terlihat bahwa perilakunya ini lebih stabil ya, tidak terpengaruh oleh stresnya pada yang dibacakan Morotal. Kemudian dilihat dari kadar kortikosteron. Di sini tentunya kortikosteron kita tahu bahwa dia merupakan uh, hormon stres ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebelum stres ini untuk yang audio dia cenderung lebih rendah ya. Jadi kadar kortikosteronnya lebih rendah. Kemudian setelah pemberian stres sesaat setelah pemberian stres dia agak naik. Kemudian setelah pemberian 2 minggu pasca stres makin tinggi ya. Kemudian tapi kita lihat di Morotal itu terbalik ya, terbalik. Dia lebih tinggi kadar kortikosteron di awal, kemudian begitu sudah apa namanya diperdengarkan morotalnya dia makin turun, bahkan setelah stres pun dia eh, menurun dan 2 minggu pasca malah menurun. Jadi untuk yang tanpa audio dengan musik itu sama hampir sama, dia makin meningkat karena memang ada dua 2 minggu ya, 2 minggu pemberian stres seperti itu. Oke. Jadi di sini Izin jelas. dok, waktunya tinggal 1 menit. Oke, baik, saya percepat. Ini untuk rata kerusakan hipokampusnya terlihat di sini kerusakan hipokampus pada murotal lebih sedikit ya dilihat daripada kerusakan yang warnanya lebih hitam ini ya. Nah, ini spektrum audio terlihat di sini pada murotal itu lebih stabil ya, lebih spektrumnya lebih kecil-kecil ya stabil. Tapi kalau dari pusipop bisa berbeda-beda. Nah, ini bisa menyebabkan eh, adanya neuron noise di mana nanti akan mempengaruhi fokus daripada eh, apa namanya di dalam neuronnya di otaknya.
Nah, ini seiring dengan penelitian sebelumnya bahwa pada Dianti, kemudian pada Algistan, semuanya mendukung semua penelitian hasil penelitian daripada kedokteran ini, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa paparan murotal memberikan efek protektif yang konsisten terhadap respons pada tikus, kemudian juga kadar kolesterol berbeda bermakna antar kelompok di setiap titik, sehingga di murotal ini mengalami penurunan signifikan atas pemeriksaan, kemudian anak perilaku kelompok state mengalami perburukan, ya. Nah, di NES ini cenderung tes murotal mempertahankan kecenderungan skor yang lebih baik, kemudian secara histologi murotal menurunkan skor kerusakan hipokampus, tentunya ini tepat untuk konsolidasi memori, ya, sehingga keterlingan dan lebih baik daripada tanpa audio. Murotal dengan karakteristik yang stabil menekan aktivitas aksis HPA, menjaga hemostasis fisiologis dan perilaku, serta melindungi jaringan hipokampus. Mungkin itu saja, Dr. Elita. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yani atas pemaparannya. Kurang lebih masih beririsan dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Aan. Oke, boleh untuk audiens, Bapak dan Ibu, di bor 1 yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan makalah dari Dokter Yani. Ya, silakan Bu Anda. Mohon maaf, Ibu, Anda tidak terdengar dari saya, terlalu kecil. Apakah untuk sudah terdengar? Sudah ada. Untuk paparan untuk stresnya itu apakah ada berapa jamnya ataukah memang mau berapa jam pun itu tetap berpengaruh atau semakin dalam satu hari itu semakin panjang akan semakin bagus dan mulai dari hari keberapa mulai ada perubahan-perubahannya. Itu saja. Mungkin saya coba menjawab langsung ya, Dokter Elita. Ya, baik. Sebetulnya ini karena ini memang merupakan adalah apa namanya cerminan daripada Hafiz tadi yang seperti Dokter Aan bilang. Jadi kita hanya memperdengarkan itu di jam-jam setelah habis sholat, gitu ya. Nah, makanya itu yang menjadi patokan karena memang dilakukan oleh para hafiz seperti itu. Tetapi tentunya ini menjadi tantangan berikutnya, gitu ya, untuk mengadakan penelitian yang lebih banyak. Tapi kalau umpamanya dilihat daripada penelitian-penelitian yang dilakukan kepada manusia, sebetulnya kalau kita lihat dia meningkatkan fokus, menimbulkan ketenangan, itu makin sering kita kita membaca Al-Quran, gitu ya, bahkan berzikir saja tidak harus membaca Al-Quran, itu memang menenangkan. Seperti itu, mungkin Dokter An bisa menambahkan. Ya, waktu pemberiannya tadi sesuai dengan mild unpredictable itu kan ada yang kandangnya dimiringkan, itu ada memang udah ada prosedur waktunya. Misalnya kandang dimiringkan cukup 30 menit sehari gitu. Tapi kalau yang dipindahkan di ruangan yang berbeda itu bisa 2 jam. Jadi berbeda-beda tergantung paparan stres yang diberikan. Kalau dijepit ekornya paling hanya 5 sampai 10 menit gitu seperti itu. Kalau paparan murotalnya dan musik 30 menit sekali putar selama 6 kali sehari. Jadi setengah jus kita pakai jus 28 sampai jus 30. Kira-kira begitu, Dokter Anda. Cukup, Dok? Oke, baik. Ada lagi dari audiens yang lain? Oke, sedikit Dokter Aan. Tadi atau Dokter Yeni ya. Tadi kan paparannya ini terhadap tikus yang stres gitu ya. Kemudian tikus ini dibuat stresnya tadi ada yang dengan kandangnya dimiringkan, kemudian ada yang segala macam lah gitu ya dengan caranya. Ini stresor diberikan ini juga setiap hari bersamaan dengan mendengarkan brotal atau tikus ini dibuat kondisi stres dulu di awal, kemudian baru dipaparkan dengan brotal, kemudian dengan musik pop gitu, Dok. Kalau paparannya sendiri mulai dari usia 3 minggu sampai usia 10 minggu. Jadi setiap hari nonstop itu ya, 6 kali sehari itu. Sementara pemberian stresnya itu ada jadwalnya pagi dan sore. Kalau pagi kira-kira jam 8 pagi, jam 7 sampai jam 8 pagi. Kalau sore itu jam 3 sampai jam 4 sore. Tergantung jenis paparan yang diberikan tadi. Jenisnya mild semua, jadi bukan yang berat-berat untuk tikus. Jadi bukan pakai noise, hanya yang mild saja.
Oh gitu, tapi berbeda-beda bentuk itunya ya, pemberian stresornya, tapi derajatnya sama dan itu dilakukan setiap hari, tapi di setiap hari itu juga 6 kali sehari tadi ya, murotal atau musik pop. Oke. Izin mungkin Dokter Elita Mm-mm. menambahkan sedikit. Iya Jadi dok. karena ini efek protektif, jadi sebetulnya untuk paparan murotalnya itu sudah dilakukan dari awal. Ya, kemudian mild unpredictable stresnya itu di 2 minggu di tengah. 4 minggu. 4 minggu. Ya, sekitar 4 minggu di tengah. Jadinya di paparan murotal dulu, kemudian Mm-mm. dites, kemudian stres tadi yang kemudian baru Mm-mm. di ini lagi di apa namanya di assess lagi, dilihat lagi, Ses lagi. kemudian 2 minggu kemudian baru di assess lagi, gitu. Oh Jadi gitu. stresnya di tengah, Stresnya di tengah. di tengah. Oh, jadi dia Efek protektif. protektif terhadap perilaku-perilaku depresif gitu ya. Cenderung yang murotal itu perilakunya lebih stabil, tidak Ya, mengarah ke depresif. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Yeni dan Dokter Aan. Berhubung waktu 5 menit untuk diskusi atau tanya jawabnya sudah habis, kita langsung berlanjut ke presentan berikutnya. Eh, Kalau tidak salah, tadi sesuai dengan kedatangan Dokter Audiawati untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, silakan Dokter Audi. Baik, terima kasih dok. Maaf boleh dari panitia boleh bantu izin share. Saya takut sinyalnya nggak kuat. Oke, minta tolong untuk Kak Denis, bisa untuk bantu share? Oh iya, sebentar ya Kak. Terima kasih. Ya, baik. Izin memulai ya, Dokter Elita. Ya, silakan dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia, moderator, dan semua hadirin di sini. Izinkan saya mewakili dari kelompok penelitian kami dari FKG Universitas RC dan dari RSGM IRC, di mana penelitian ini mungkin sebelumnya saya menyampaikan bahwa penelitian ini masih dalam eh, proses pengambilan data, Dok, tapi sudah hampir selesai hingga batas waktu September ini. Jadi penelitian ini berkait menceritakan jadi mengenai hubungan antara intensitas nyeri dengan level stres yang kami bandingkan dengan kualitas hidup dari pasien-pasien dengan lesi ulcerasi di Rumah Sakit Gigi Mulut Yarsi. Boleh next slide? Jadi mungkin kalau kita ketahui bahwa di rongga mulut itu kita bisa terjadi berbagai macam kondisi. Salah satunya adalah lesi ulcerasi. Minta Mungkin saya tolong untuk berikan, next slide, Kak Denis. Oke. udah masih di sini nggak apa-apa dok, masih di sini dulu. Jadi untuk lesi ulcerasi, mungkin saya berikan gambarannya seperti apa. Mungkin kalau orang awam menyebutnya adalah sariawan, gitu ya. Namun sariawan itu jenisnya sangat beragam. Yang kami ambil di sini lesi ulcerasinya adalah
yang memang ada luka yang bentuknya terbuka, baik itu mungkin lukanya dangkal maupun lukanya dalam. Kebetulan karena kami bidang dari penyakit mulut, keseharian kami menghadapi kondisi-kondisi pasien ini, yang biasanya pasien-pasiennya bukan hanya mengeluhkan nyeri, tetapi akibat dari adanya luka dan terutama nyeri itu akhirnya mengakibatkan adanya gangguan, terutama gangguannya adalah stres yang biasa dihadapin karena sakit, terasa apa namanya tambah nyeri gitu ya. Apalagi kalau misalnya pasiennya bilang, "Dok, kalau saya makan aja sedikit, saya buka mulut aja, mungkin luka di lidah saya jadinya kesenggol sama makanan, kesenggol sama minum. Saya udah berusaha apa namanya jauhin gitu, tapi masih tetap sakit. Mau sikat gigi sakit, mau wudhu juga misalnya sakit. Nah, ternyata kondisi-kondisi ini juga memang secara teori kita ketahui bisa mengganggu keseharian mereka. Mungkin ya tadi kita mau aktivitas mau makan, mau bicara, apalagi mungkin menelan gitu ya saat mengunyah dan menelan, kemudian juga aktivitas harian lainnya yang memang harus dijalankan ya sikat gigi, wudhu, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, disinilah kami mencoba mengangkat apakah memang keterkaitan antara intensitas nyeri, kemudian dengan kondisi stres pada pasien yang kami ukur menggunakan pertanyaan dari DAS 21 dengan kualitas hidup dari pasien ini memang ada hubungannya. Boleh next slide? Nah, dari penelitian-penelitian yang terdahulu gitu ya, kami mencoba merangkum selain kami mungkin di sini alasannya kenapa kami menggunakan DAS 21 bukan DAS 42 karena dari jumlah pertanyaan juga gitu ya. Pada DAS 42 jumlah pertanyaan 42 itu terlalu panjang, sedang pasien-pasien itu kan juga saat menjawab juga membutuhkan waktu. Di sini pasien yang kami ambil adalah pasien-pasien yang memang selain ditemukan sariawan juga bersedia dan memang semuanya adalah dewasa. Kami kebetulan tidak mengambil pasien anak-anak karena kadang-kadang pada anak-anak itu keluhan nyeri itu tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi meskipun misalnya kami menggunakan anamnesis dengan bantuan orang tua atau pengasuh, takutnya memang agak rancu. Boleh next lagi? Ya, ini kerangka teori dan kerangka konsep kami. Jadi dengan adanya nyeri yang kami apa namanya kami ukur gitu ya. Jadi apakah memang kondisi stresnya ini menimbulkan stres yang negatif? Memang karena ini penelitiannya masih dalam proses gitu ya. Stres yang dirasakan memang biasanya lebih banyak negatif yang kami temukan, yaitu tadi berupa gangguan-gangguan yang terjadi dalam keseharian mereka. Boleh next lagi? Nah, ini penelitiannya kami sampai bulan Agustus 112 pasien dok yang sudah kami ambil data. Sebenarnya yang sedang ongoing yang belum kami selesai. Ini sudah ada belasan lagi, jadi terakhir sampai akhir September. Di sini kami menggunakan tadi pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya ada 5 komponen. Pertama bukan hanya dari identitas responden, karena identitas responden ini juga termasuk berpengaruh. Misalnya dalam keseharian pekerjaan mereka, kemudian juga kemampuan perekonomian mereka, apakah dengan rasa nyeri yang dirasakan akibat sariawan, akibat kemudian berpengaruh terhadap stres ini juga berpengaruh. Ada kebetulan satu laporan dari pasien yang mengeluhkan karena nyeri sariawan yang berulang, kebetulan kasusnya adalah sariawan yang hampir terjadi setiap bulan, mengakibatkan pasiennya ini mendapatkan teguran dari tempat pekerjaannya, gitu ya. Jadi sampai yang istilahnya mau dapat SP3 gitu ya untuk diberhentikan karena seringnya tidak masuk gitu ya. Kemudian juga selain DAS 21 kami juga mengambil pertanyaan dari QOL
dari 12 pertanyaan terutama untuk 7 dimensi kehidupan, mulai dari ketidaknyamanan, rasa nyeri, hingga ketidakpercayaan diri dari pasien akibat nyeri yang dialami. Izin dok, Boleh? waktunya tinggal 1 Iya, menit. sedikit lagi dok ya. Baik, next lagi. Ya, ini kuesionernya dok. Mungkin maaf, kameranya kecil-kecil. Jadi ini rangkuman pertanyaannya kurang lebih 30 menit satu pasien ya dok ya. Baik, next lagi. Ya, eh, penelitian ini kami kerjasama dengan RSG MIRC dengan tujuan sebenarnya karena memang di RSG MIRC ini motonya adalah painless, rumah sakit yang bisa membantu untuk menghilangkan nyeri gitu ya dari keluhan pasiennya. Jadi painless dentistry yang kami terapkan di sini. Ini ilustrasi gambaran dari salah satu pasien kami yang mengisi. Boleh next lagi. Nah, ini mungkin hasilnya dok yang sementara bisa kami laporkan bahwa dari kondisi-kondisi yang dialami pasien menunjukkan bahkan tingkat stresnya ini cukup signifikan. Beberapa pasien sudah kami lakukan rujukan untuk konseling kepada psikiater dan psikolog karena seringnya nyeri dan tingkat intensitas nyeri yang cukup tinggi. Dan di sini juga lagi-lagi perempuan ya dok ya. Memang pasiennya banyak perempuan, tapi ternyata tendensi perempuan pada pasien perempuan di sini yang nilai DAS 21-nya yang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan kemudian juga ada signifikansi bahwa pada kebanyakan pasien yang tadi karena stres dan anxiety-nya tinggi, selain dirujuk, kami juga kebetulan dari mahasiswa kami kan koas kami juga kan belajar hipnodonsia, jadi ini yang kami bantu terapkan juga pada pasien. Boleh next lagi? Sedikit lagi ya dok ya, maaf. Ya, ini mungkin gambaran yang kami dapat sementara adalah pengaruh dari nyeri ya, akibat sariawan yang terutama yang pada pasien yang berulang sariawan ya, pengaruh dari psikologis dan terhadap kehidupan sosialnya dan kombinasi yang pada pasien yang sakitnya hebat, stresnya tinggi, ini aktivitasnya memang sangat berpengaruh. Termasuk juga tadi pasien-pasien yang sampai dirujuk untuk konseling. Cuma memang keterbatasan dari penelitian yang kami lakukan saat ini adalah kami sudah 9 bulan dok. Sebenarnya kalau inginnya kami masih lanjut mungkin 1 tahun ya karena memang studi yang atau riset yang lebih panjang itu supaya kami bisa tahu setelah kami berikan terapi juga apakah memang stresnya berkurang dan kualitas hidupnya ini membaik gitu. Mungkin next lagi terakhir conclusionnya, jadi karena memang secara teori nyeri dan stres itu diketahui berpengaruh terhadap kualitas hidup, namun di sini intervensi apa yang harus kami berikan itu sudah kami coba terapkan dan memang support dari kesehatan rongga mulut ini yang memang cukup signifikan kami lihat membantu mengurangi rasa nyeri. Mungkin demikian dok presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Audi. Jadi ini terkait dengan stres dan intensitas nyeri ya terhadap aktivitas atau kualitas hidup. Oke, Iya, monggo betul dok. silakan dari audiens ada yang mau ditanyakan terkait makalah Dokter Audi. Oke, Dokter Yeni silakan. Terima kasih Dokter Elita. Langsung saja Dokter Audi. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan dok. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi ini menarik Dokter Audi. Ya, kita tahu bahwa sakit gigi atau apa yang berhubungan dengan rongga mulut pasti akan lebih efeknya lebih Sakit ini ya. banget ya. Lebih lebih dari sakit hati gitu ya. Iya, betul. Kemudian, nah cuman ini dok, saya penasaran gimana caranya Dokter Audi memisahkan antara dia itu apa, memang nyerinya yang bikin dia stres gitu ya, Mm-mm. sama memang ada Atau hal stres lain, yang lain. gitu. Itu Iya. yang saya Jadi penasaran. ya, untuk memisahkan, memang betul dok kan kita bisa aja stres itu akumulasi ya dok ya. Di sini kami menggunakan DAS 21, dasarnya adalah memang kami menanyakan kondisi yang masih dekat waktunya dok. Jadi kalau DAS 21 itu banyak dipakai memang
rentang waktunya pendek gitu ya. Jadi mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin hanya beberapa minggu saja. Dan kami juga memang sangat spesifik saat menanyakan di kuesionernya itu adalah apa yang Anda rasakan atau Anda keluhkan mengenai stres atau pertanyaan yang akan dijawab ini adalah yang waktunya memang terjadi 1 hingga 2 minggu sebelum sariawannya terjadi. Mulai gitu ya dok, karena kan memang sariawan itu kan sangat variasinya cukup banyak. Ada yang misalnya mungkin kalau perempuan, aduh dok saya hampir tiap bulan kalau datang bulan saya sariawan gitu ya. Jadi kami batasi limitasi waktunya itu 1 sampai 2 minggu sebelum sariawan terjadi. Karena bisa saja misalnya mungkin sariawannya ini ada penyebab trauma yang pasti gitu ya dok. Tapi karena dia berulang atau mungkin sangat nyeri ya, walaupun ambang nyeri itu kan beda-beda tiap orang ya dok. Ada yang bilang, aduh nih sakit banget. Mungkin kalau saya bilang, berapa skornya Pak hari ini sariawannya? 9 dok gitu. Kayaknya tinggi banget ya dok, 9 dari 10 gitu ya. Tapi kami harapkan dengan penggunaan DAS 21 itu sebenarnya cukup efektif dok untuk membatasi waktu, memisahkan stres yang lain gitu ya, stres yang berkepanjangan gitu. Tapi memang ada kasus-kasus kami dok yang memang karena sariawannya hampir selalu terjadi setahun lebih dari 3 kali, itu memang membuat apa ya, kalau waktu kontrol jadi saya minta isi lagi gitu ya, itu bisa berubah-ubah hasilnya dok. Baik, mungkin Demikian satu dok. lagi mungkin Dokter Elga. Ya, Iya, Dokter silakan Audi. dok. Ya, jadi saya penasaran apa yang dilatihkan kepada mahasiswa FKG gitu ya tentang hipnoterapi hipnodontia ya. ya dok. Ya, Hipnoterapi ya. Jadi sebenarnya kalau saya bukan salah satu pengajarnya dok ya, tapi kebetulan karena yang salah satu yang menyusun kurikulumnya gitu ya. Jadi dari para pengajar, kebetulan pengajarnya semua masih dari luar dok, kecuali koordinatornya yang memang dari internal. Sebenarnya adalah mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengenali rasa nyeri itu pada pasien. Jadi jangan apa namanya, mau mendengarkan gitu ya, mau mendengarkan karena ini kan kalau nyeri itu kan memang keluhan terbanyak di dokter gigi ya dok ya, entah sakit gigi, entah sakit apapun gitu ya. Jadi mau mendengarkan pasien nomor satu. Jadi bentuk komunikasi yang efektif dengan pasien. Kemudian juga memberikan edukasi, termasuk juga informasi apa yang harus dilakukan pada pasien untuk misalnya dia bisa mengatasi nyerinya gitu ya, terutama mungkin nyeri-nyeri yang sifatnya akut gitu ya. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada pasien apa yang bisa kita lakukan. Misalnya nyerinya ini disebabkan oleh infeksi pada gigi yang berulang. Berarti kan edukasinya adalah kita menghilangkan nih penyebabnya. Ya, kemudian juga edukasi satu lagi adalah mengajarkan pada mahasiswa bagaimana menerapkan pemberian misalnya mungkin kita harus nyuntik gitu ya dok ya. Orang kalau udah dengar jarum suntik, apalagi ngeliat bendanya kan udah takut duluan gitu ya. Apalagi kalau kita bilang, Pak, kita harus odontektomi nih, harus operasi ya, Pak, harus biopsi gitu ya. Semua yang tindakan bedah gitu ya. Jadi mengajarkan bagaimana pasien itu jangan takut dengan alat-alat, jangan takut dengan apa namanya, bahan yang digunakan atau dengan kalimatnya, tapi juga menerapkan bagaimana menyuntik yang baik supaya pasiennya minimal sekali gitu. Walaupun tiap orang pasti variasi dok, gitu ya. Satu lagi, memang ada dok yang salah satu pengajar kami ini cukup canggih lah ya, gitu ya, Dokter Leni gitu ya. Dia ibaratnya pasien kalau disuntik tuh nggak berasa sama sekali. Nah ini yang diajarkan juga ke mahasiswa. Gitu. Makasih dok. terima kasih Dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yeni dan Dokter Audi atas respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Baik, waktu untuk tanya jawab sudah habis, sudah 5 menit. Berarti kita harus beralih ke presentan berikutnya. Untuk presentan berikutnya adalah Ibu, sebentar, Anggi Puspa Nur Hidayati. Sudah hadir? Ya. Hadir dok. Ya, silakan. Ya, saya Dipersilakan langsung untuk 7 screen menit ke share. depan. Ya, saya Ya. langsung share screen ya. Sudah terlihat dok? Sudah? Belum di slideshow ya? Ya, belum di slideshow. Oke, sebentar. Sudah harusnya ya.
Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian hibah internal saya di tahun 2024 kemarin ya, selama 1 tahun sampai tahun ini sudah selesai alhamdulillah. Judulnya adalah sebentar ini. Efek pengaruh zerumbon yang terdapat di tanaman lempuyang pada mekanisme autofagi dan apoptosis dari sel kanker payudara ditinjau dari jalur epigenetik yaitu enzim histone deacetylase. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus kanker sendiri ya, yang sampai saat ini masih sangat mendunia dan tingkat penyembuhannya mungkin bisa dibilang kecil sekali karena kanker ini kan bukan penyakit infeksi ya, melainkan penyakit yang bersumber dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu dari pertumbuhan sel yang tidak normal yang disebabkan oleh faktor genetik dan dipicu oleh lingkungan. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kasus kanker yang masih banyak ditemukan untuk di perempuan adalah kanker payudara, sedangkan di laki-laki kanker paru-paru. Dan sampai saat ini terapi yang atau pengobatan yang umumnya diupayakan oleh tim medis adalah melalui operasi, kemoterapi, dan juga hormonal terapi. Oleh karena itu, mendampingi terapi-terapi yang digunakan sampai saat ini untuk penyembuhan kanker, maka masih banyak penelitian-penelitian yang coba mengeksplor bahan alam atau natural product dengan harapan bahwa apa yang ditemukan dari bahan alam ini bisa membantu mengurangi sifat mortalitas dari kanker, tapi tanpa merusak organ-organ yang sehat. Seperti kita tahu sendiri bahwa seringkali keluhan dalam pengobatan kanker adalah saat kemoterapi, di mana harus dipapar dengan obat-obatan atau radiasi dan segala macamnya, sehingga tidak hanya tujuannya adalah untuk membunuh sel kanker itu sendiri, tapi di sisi lain juga merusak sel-sel atau organ yang normal yang masih sehat seperti itu. Sehingga disinilah peran dari penelitian untuk mengeksplor bahan alam yang bisa berpotensi sebagai obat anti kanker itu sendiri untuk membunuh sel kanker tapi tidak atau meminimalisir merusak organ sehat atau sel sehat lainnya. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini sebenarnya ini tidak sengaja juga, jadi kebetulan di lab kami salah satunya ada lab herbal yang memang memiliki mungkin ini dari penelitian-penelitian yang berkelanjutan ya. Jadi kemarin kami punya tanaman lempuyang gitu. Nah, kami coba eksplor tanaman lempuyang ini, ternyata kalau di Yarsi itu ada di bawah di dekat air mancur gitu. Dan saya sendiri juga sering melihat ini banyak mudah ditemukan di lingkungan seperti itu. Kemudian saya coba cari studi literatur apa sih yang bisa dieksplor dari tanaman lempuyang ini. Ternyata dari beberapa studi literatur masih belum banyak saya temukan, tapi beberapa selalu menyebutkan bahwa ada efek kemoterapi dari senyawa zerumbon yang terkandung dalam tanaman lempuyang ini. Nah, bagaimana si zerumbon itu mempengaruhi atau berpotensi sebagai anti kanker, itulah yang kami ingin cari di dalam penelitian ini. Nah, kami menghipotesiskan zerumbon ini sebagai inhibitor atau penghambat kerja enzim histone deacetylase atau singkat HDAC, di mana dari literatur yang kami pelajari juga kami eksplor bahwa enzim ini sangat berperan penting dalam regulasi epigenetik. Nah, ternyata inhibisi terhadap enzim ini dapat mengaktifasi berbagai macam jalur molekuler dari antitumor yang bisa mengaktifasi berbagai macam jalur metabolik untuk menghambat atau menonaktifkan tumor pathway seperti itu. Nah, di sini yang kami angkat tentu tidak bisa semuanya karena sangat luas sekali dan otomatis akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi yang visible kami bisa lakukan adalah coba kita melihat yang biasanya sering dilakukan atau dilihat untuk penelitian kanker ini, yaitu autofagi dan juga apoptosis.
Untuk autofagi sendiri kami akan melihat dari protein LC3, sedangkan apoptosisnya kami lihat dari protein BCL2. Nah, berikut gambarannya yang tadi saya bilang bahwa enzim ini sangat luas sekali perannya di jalur epigenetik. Dia bisa ke arah proliferasi sel, apoptosis, angiogenesis, kemudian penuaan sel, kemudian sel cycle arrest, dan juga autofagi. Dan ini tidak semuanya bisa kami teliti, sehingga kami hanya mengambil bagian kecil saja, autoptosis dan juga autofagi. Dan ini konsep penelitian yang kami angkat, bahwa zerumbon yang kami hipotesiskan tadi, yang terdapat di tanaman lempuyang itu bersifat sebagai inhibitor dari enzim HDAC tadi. Dan karena sifatnya sebagai inhibitor, dia bisa mengaktifkan jalur-jalur antitumor. Salah satunya adalah dengan mengaktifasi, ada protein namanya P62, protein ini akan mengaktifasi lagi atau menstimulasi produksi dari LC3 yang akan menstimulasi terjadinya autofagi atau kematian sel. Sedangkan di sisi lain kami juga melihat apoptosis dari, kami ingin melihat bahwa si zerumbon ini sebagai inhibitor enzim HDAC bisa bersifat sebagai pro-apoptosis, sehingga akan menghambat atau menghentikan jalur tumor. Nah, ini metode yang kami lakukan. Pertama, kami mengekstraksi zerumbon dari tanaman lempuyang, kemudian kami treatment ke sel, lalu kami lihat ekspresi dari protein LC3 dan juga yang terkait autofagi, dan juga ekspresi protein BCL2 yang terkait dengan apoptosis. Dan ini hasilnya. Untuk tanaman, saya bekerja dalam tim, alhamdulillah teman-teman saya dengan keahlian skillnya masing-masing. Ini dari teman saya di lab herbal, jadi tanaman lempuyangnya itu dari akar, dari rizom, itu diekstraksi gitu, kita saring senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman lempuyang itu. Kemudian karena target kita adalah zerumbon, maka kita lakukan konfirmasi menggunakan LC-MS, mesin ya, suatu mesin LC-MS, dan kita bandingkan ini senyawa atau spektrum massa dari senyawa zerumbon yang kita asumsikan ada di hasil penyaringan ini. Kemudian kita bandingkan dengan reference standar yang sudah memang terpublikasi di sini, dan pada kesimpulan bahwa senyawa yang kita isolasi memiliki spektrum massa yang mirip dengan zerumbon, sehingga kita mohon dapat maaf Bu Anggi, ya. waktunya 1 menit lagi. Oke, baik. Ya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa senyawa zerumbon berhasil diisolasi dari tanaman lempuyangnya. Kemudian setelah berhasil senyawa zerumbon tadi kita treatment ke sel, kita bandingkan dengan antara sel kanker dan juga sel normal. Di sini kalau sel normal bentuknya pipih memanjang, sedangkan sel kanker seperti trapesium ya, trapezoid seperti itu. Di sini kita belum bisa lihat apa-apa. Kemudian dari treatment kepada sel itu, kita lakukan uji IC50, di mana uji ini adalah menunjukkan bahwa 50% sel kankernya itu bisa mati. Nah, kita pada kesimpulan bahwa di sekitar konsentrasi zerumbon 25-30 mikromolar, di sini range ini ada kematian atau penurunan 50% viabilitas sel atau kehidupan sel. Dan di sini yang setelah 48 jam inkubasi ya. Setelah itu kemudian dari hasil yang sudah kita dapat ini kita masukkan ke ada persamaan regresi linier, sehingga kita dapatkan working concentration dari senyawa zerumbon yang kira-kira bisa bekerja membunuh sel kanker itu sendiri. Kita temukan di sini di 28 mikromolar sebagai working concentration-nya. Dan sel normalnya tidak kita sertakan lagi karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada dampak atau tidak ada dampak yang buruk bagi sel normal dari pemberian zerumbon tadi. Artinya sel zerumbon tadi, senyawa zerumbon tidak toksik terhadap sel normal. Sehingga kita bisa lanjutkan hanya di sel kankernya, yaitu sel MCS7. Kemudian dari sel kanker ini bisa dipercepat untuk ya, dipercepat Bu Anggi. Kita isolasi selnya untuk protein LC3. Kemudian ini protein LC3-nya ada peningkatan dibandingin sel yang tanpa diberikan zerumbon. Ini sel yang diberikan zerumbon 1,8, sedangkan yang tanpa pemberian hanya 1 nilainya.
Kemudian untuk supernatannya sendiri kita uji dengan metode ELISA untuk mengetahui total protein BCL2-nya dan menunjukkan bahwa ada peningkatan ekspresi BCL2 pada sel yang diberikan Zerumbon dan juga obat kanker yang memang sudah umum digunakan yaitu cisplatin. Nah, dari hasil tersebut maka kita bisa simpulkan bahwa senyawa Zerumbon berhasil diisolasi. Kemudian pada konsentrasi 28 mikromolar dari hasil IC50-nya kita menemukan bahwa ini yang efektif untuk mengurangi viabilitas sel kanker. Kemudian protein S3-nya juga menunjukkan peningkatan dan ini menunjukkan bahwa adanya terjadinya proses autofagi atau kematian sel dari pemberian senyawa Zerumbon. Kemudian untuk protein BCL2-nya juga menunjukkan adanya peningkatan dari konsentrasi atau ekspresi protein BCL2 yang mengindikasikan bahwa juga terjadi peristiwa apoptosis. Nah, ini beberapa keterbatasan penelitian kemarin bahwa kita tidak bisa menguji langsung apakah atau anti atau pro apoptosis dari untuk protein BCL2-nya sendiri karena itu membutuhkan kit yang berbeda lagi dan harganya cukup mahal sehingga harus terpisah pengerjaannya. Kemudian ada saran berikutnya bahwa kita bisa mengeksplor dengan menggunakan RNA sequencing gen-gen apa saja yang kira-kira bisa berperan untuk meng-up atau men-down regulasi dari pengaruh senyawa Zerumbon terhadap sel kanker itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan ini sudah dipublikasikan, masih tahap under review, sudah kita submit ke jurnal Hayati Journal of Bioscience. Terima kasih, Dr. Elita. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Anggi atas presentasinya. Mungkin bisa satu pertanyaan dari Bapak Ibu audiens karena waktu. Bisa mungkin satu pertanyaan ditanyakan ke Bu Anggi, adakah? Tidak ada? Oke, baik Bu Anggi, mungkin satu pertanyaan ya Bu Anggi ya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Kalau nggak salah kan tadi melihat efek Zerumbon ini terhadap autofagi dan apoptosis gitu ya? Betul, Kalau Dok. tidak salah ya, oke. Tadi hasil kesimpulannya adalah bahwa ini meningkatkan proses autofagi dan apoptosis gitu. Kalau tidak salah, saya menerimanya ya. Betul, Dok. Oke. Nah, kalau apoptosis, oke, mungkin lebih mudah difahami. Kalau untuk autofagi sendiri, apakah dengan autofagi ini itu berdampak bagus terhadap kanker atau sebaliknya? Karena saya baca masih bisa berpengaruh kedua nih, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu, Bu Anggi. Kalau Autofaginya. Kalau saya berbicara dalam konteks penelitian yang saya lakukan ya, Bu Dr. Elita. Jadi kalau dalam sel MCF7 ini tentunya dia berdampak positif karena dia membantu membunuh sel kanker itu sendiri. Yang tadi diujikan, jadi senyawa Zerumbon yang diberikan itu dia tidak ada efek sama sekali ke sel normalnya, yaitu human dermal fibroblast, kita bandingkan tadi, sementara saat kita berikan ke sel kanker, MCF7 tadi, sel kanker payudara, dia menurunkan viabilitas sebesar 50%. Jadi, dalam konteks penelitian yang kita lakukan saat ini, in vitro tadi, dia menunjukkan efek yang positif. Maksudnya di sini adalah bisa membunuh sel kanker itu sendiri, mengurangi viabilitas selnya, karena itu yang kita ukur. Oke, baik Bu Anggi. Mungkin karena waktu ya, jadi untuk sesi tanya jawab untuk makalah Bu Anggi saya cukupkan dulu. Kemudian untuk presentan yang terakhir, apakah sudah hadir ya? Karena saya belum melihat untuk Ibu, sebentar, Ibu Ana Priyangani Roswim, apakah sudah ada di board?
Sepertinya belum ada, Bu Ana. Oke, baik. Kalau misalnya Bu Ana tidak hadir, presentan atau presentasi di bor yang satu berarti sudah selesai, ada 7 presentan. Memang untuk yang satu presentan tidak hadir. Kemudian untuk yang satu presentan lagi memang berpindah dari bor satu ke bor yang lain. Baik, berarti sudah selesai untuk sesi presentasi sore ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu presentan yang sudah mempresentasikan hasilnya, menambah informasi yang lumayan banyak nih untuk kami yang berperan sebagai pendengar. Baik, mungkin untuk selanjutnya dihimbau untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di BOR ini untuk kembali lagi ke main room untuk nanti dilakukan sesi closing ceremony dan juga sesi awarding. Tapi mungkin sebelumnya minta untuk bisa on cam supaya bisa diambil foto atau dokumentasinya. Silakan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Baik, silakan Kak Desi untuk Kak Denis untuk diambil dokumentasinya. Ya, saya izin hitung bersama-sama ya. 1, Silakan. 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin boleh bergaya Bapak Ibu. Silakan mau Nah, gaya apa saja. ya, Biar sih deh. oke. 1, 2, 3. Ya, baik, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Denis. Baik, kalau sudah selesai foto dokumentasinya, baik. Alhamdulillahirobbil alamin. Sesi presentasi untuk bor 1 sudah selesai.